Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala amma ba'du. Sekarang di negeri kita sedang merabaknya virus corona atau COVID-19. Bahkan virus ini sudah menyebar di berbagai negara di penjuru dunia. Yang ingin saya ingatkan kepada teman-temanku sekalian, kaum muslimin, ada beberapa hal yang harus kita ingat pada diri kita untuk menyikapi virus ini. Karena banyak manusia, terkhusus di Indonesia ini, mereka mengait-ngaitkan virus corona ini dengan sesuatu yang tidak berlandasan. Mereka juga ada yang meremehkan virus ini, dan juga mereka terhadap virus ini terlalu khawatir. Nah, untuk menyikapi ini, sahabatku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya menasihati untuk diri saya dan khususnya untuk teman-temanku sekalian yang mendengarkan video ini dan yang menyaksikannya. Yang pertama yang harus kita ingat pada diri kita sebagai muslimin, bahwa virus ini adalah salah satu wabah, di mana wabah ini adalah musibah. Dan ingat, musibah yang terjadi di bumi, yang menimpa manusia, yang menimpa diri kita, itu tidak lepas daripada ketentuan yang Allah tentukan. Yang Allah tentukan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang menimpa berupa musibah yang terjadi di bumi ataupun yang terjadi pada diri kalian, itu semuanya sudah tertulis di kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah merealisasikannya. Dan bagi Allah semuanya hal ini sangatlah mudah. Oleh karenanya, kita sebagai kaum muslimin, orang yang beriman, harus meyakini bahwasanya ini semuanya adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi karena sendirinya, akan tapi memang Allah sudah menentukan ini semua. Kemudian sikap kita yang kedua adalah kita harus berikhtiar. Ketika sudah terjadi virus ini merambah kemana-mana, terkhusus di Indonesia ini sudah tersebar, yang menyebar di Jakarta, di Bogor, Bekasi, Depok, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di beberapa pulau yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu adalah memilih, mencari sebab agar kita tidak terkena virus ini. Dengan apa caranya? Sebagaimana umara ulama kita menghimbau agar selalu menyuci tangan kita setelah kita beraktivitas. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita cuci tangannya. Kemudian memakai masker. Ini adalah bentuk ikhtiar kita. Kita tidak takut dengan corona itu. Kita tidak takut dengan apa yang Allah timpa pada kita. Akan tapi kita sebagai kaum muslimin juga berhak untuk menjaga jiwa kita. Artinya kita ikhtiar, kita yakin bahwa ini sudah ditentukan oleh Allah. Siapapun yang Allah kehendaki tertimpa virus ini, maka pasti akan tertimpa. Namun ketika Allah menghendaki tidak tertimpa, maka pasti tidak tertimpa. Kemudian yang kedua adalah sikap kita optimis. Tanamkan pada diri kita, virus ini, musibah ini, wabah ini pasti akan berlalu. Sebagaimana virus ini juga pernah menimpa tahun-tahun sebelumnya yang sudah berlalu. Virus yang terjadi di Cina, di India, di Spanyol, dikatakan 100 tahun yang lalu. Inilah yang menjadi motivasi kita, bahwa artinya apa? Tidak mungkin virus ini akan terus sampai hari kiamat. Enggak. Pasti Allah menurunkan virus ini adanya tujuan.
dan Allah pasti akan menghilangkannya. Dan kita harus optimis tentang hal itu. Nah, ini ada kisah bahwasanya orang Badui ya sakit demam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya ya. Dan mengatakan kepada orang Badui tersebut yang sedang demam, la ba'sa tahurun, insyaallah. Enggak apa-apa ya. Insyaallah ya, dengan demam itu disucikan. Allah hapus dosa-dosanya. Insyaallah. Akan tapi orang Badui ini mengatakan, demam ini sangat berat bagi saya, membuat saya sengsara, membuat saya kewalahan, dan demam ini yang mengantarkan saya kepada kuburan ya. Dia beranggapan bahwa dengan demam ini pasti dia mati. Dan karena sikap pesimis yang dipikirkan oleh orang Badui ini, sehingga apa? Sehingga besoknya betul ya, orang ini mati, orang Badui ini mati. Artinya apa? Artinya ketika terjadi musibah atau yang menimpa kaum muslimin, atau Anda siapapun yang sudah terkena virus ini ya, yang dinyatakan positif, tetaplah optimis bahwasanya pasti virus ini bisa dihilangkan. Pasti virus ini bisa hilang biiznillah. Dan bagi kita yang belum terjangkit virus itu, optimis ya, dengan sebab ikhtiar kita ya, kita yakin bahwa itu adalah ketentuan Allah, kita berikhtiar dan kita optimis insyaallah ya, bahwasanya virus itu tidak menular pada kita ya. Kemudian sikap kita adalah yang selanjutnya, yang keempat adalah banyak berdoa ya. Ketika virus ini sudah melanda, menyebar di Indonesia khususnya, di berbagai macam tempat, hendaknya kita berdoa. Kenapa? Karena inilah salah satu ya senjata bagi kaum muslimin, silahul mukmin, ad-du'a ya. Kita berdoa kepada yang menentukan ini, karena Allah yang menguasai semua itu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang membuat, pasti Allah mampu untuk menghilangkannya. Kita berdoa, dengan doa ini mudah-mudahan Allah cepatkan ya, menghilangkan virus ini dari negara kita, dari dunia ini. Insyaallah dengan doa itu pasti Allah akan ijabah jika kita tulus memintanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu, permintaanmu. Kemudian ya, yang selanjutnya adalah yang kelima, pesan saya adalah agar kita kembali pada Allah SWT. Maka dengan adanya wabah ini, virus ini, kita sebagai kaum muslimin harusnya mencari hikmah ya. Mungkin virus ini terjadi, ada beberapa hal yang membuat Allah menurunkan virus ini. Di antaranya adalah apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa yang menimpa berupa musibah kepada diri kalian, fabima kasabat aydikum, tidak lain itu semua karena sebab ulah perbuatan tangan kalian. Artinya apa? Kemungkinan Allah SWT menurunkan bencana ini, menurunkan virus ini, wabah ini kepada kita, kepada negeri kita, ataupun pada dunia ini. Kemungkinan ada sesuatu yang menjadikan Allah menurunkan wabah ini. Bisa jadi perbuatan maksiat ya, di mana di Indonesia ini banyak maksiat yang dilakukan oleh kaum Nuh berupa menyekutukan Allah, melakukan kesyirikan. Banyak di Indonesia yang orang-orang tidak sadar bahwa dia telah melakukan kesyirikan. Di antaranya apa? Di antaranya meminta perlindungan kepada selain Allah ya, memberikan sesajen ya ke laut agar anggapan mereka dihilangkan dari bencana. Justru dengan inilah perbuatan syirik ini Allah menurunkan bencana. Kemudian apa? Homoseksual yang pernah dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Di Indonesia ada menikah sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan ya, melegalkan pernikahan sama jenis. Dan ini yang membuat murka Allah ya, yang membuat Allah menurunkan bencana. Yang pada waktu itu kaum Nabi Lut Allah kasih bencana, kasih azab, musnah mereka, disebabkan karena perbuatan dosa homoseksual ini.
perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib juga terjadi di Indonesia. Itu berupa kecurangan-kecurangan, riba dan lain sebagainya. Yang pada waktu itu Allah turunkan azab langsung kepada kaum Nabi Syuaib. Dan bukan hanya itu, Allah juga menimpa musibah azab kepada kaum terdahulu karena ulah dosa-dosa yang lain. Dan itu semua ada di Indonesia. Makanya Pak, kemungkinan ya Allah timpakan virus ini di negara Indonesia sebab-sebab dosa-dosa yang dilakukan masyarakatnya, penduduk yang ada di Indonesia. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu tidak ada cara lain kecuali kita tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kita bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan takwa inilah Allah akan berikan solusi. Ya, kejadian ini kita ambil ibrahnya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap remeh dan juga jangan terlalu takut. Kita bertawakal pada Allah, bertakwa kepada Allah, hilangkan kesyirikan yang ada pada diri kita, yang ada di Indonesia. Niscaya Allah hilangkan bencana ini. Mudah-mudahan. Kata Allah, hanya Allah yang mampu untuk menghilangkannya. Maka kita banyak berdoa pada Allah, mudah-mudahan musibah ini, virus ini Allah hilangkan secepat mungkin, agar kita bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Hadanallahu iyyakum, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.